Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali pada sapaan dan renungan pagi Jumat tanggal 15 Juli 2022 bersama saya Esther Yuliawati. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita sujud di hadapan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan dan bimbingannya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau menyertai kami pada saat kami beristirahat malam kemarin hingga pagi hari ini, dan kami dapat bangun dengan pikiran dan juga kesehatan yang prima ya Bapa. Kami yakin Engkau memberi kami berkat pada hari ini. Biarlah kami juga percaya pada pimpinan-Mu, pada langkah hidup kami, pada pekerjaan kami, pada pergaulan kami, pada semua hal yang kami lakukan dan juga pelayanan kami ya Bapa. Berilah kami hati yang lemah lembut ya Bapa, karena Engkau sendiri yang mengajarkan, kasih Kristus yang mengajarkan untuk mempunyai hati yang lembut. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami dan juga mampu melakukan apa yang Engkau firmankan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Amin. Pagi ini kita akan bersama membaca dari Bilangan 12. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 15 saya bacakan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Firman-Nya kepada mereka, "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini
Ceritakan perikop tentang pemberontakan Miriam dan Harun terhadap Musa. Miriam dan Harun adalah saudara kandung Musa. Mereka meragukan kepemimpinan Musa hanya karena Musa memperistri perempuan Kus. Padahal Tuhan sendiri yang memilih pemimpin atas bangsa Israel yang saat itu tengah dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tuhan menyatakan sendiri Musa adalah pilihannya. Musa adalah nabi. Tuhan menyatakan diri kepadanya. Musa awalnya adalah seorang yang emosional. Bagaimana dia membunuh orang Mesir dengan memukul seorang Ibrani seperti dirinya sebagai bangsa Ibrani. Itulah Musa pada awal-awal kehidupannya. Dia mempunyai karakter yang keras, dia mempunyai karakter yang emosional. Tetapi tempaan demi tempaan masalah, setelah Tuhan sendiri yang mengutus Musa sebagai nabi, tetapi bangsa Israel di dalam kitab Bilangan ini digambarkan terus bersungut-sungut. Mereka juga memberontak. Tiap kali menghadapi masalah, mereka juga menjadi keras hati. Tetapi sifat emosional Musa diubahkan. Semakin lama, dia menjadi semakin lembut dan sabar. Bahkan dalam menghadapi sifat jelek bangsa Israel, Musa menjadi pengalah. Musa menjadi semakin lembut hatinya. Bahkan pada saat saudara kandungnya sendiri meragukan kepemimpinannya, bahkan mengatainya, Musa menjadi tidak emosi. Tetapi dia tahu apa yang dia perbuat adalah benar di hadapan Tuhan. Dia punya hati yang lembut dan setia di hadapan Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita difitnah, ataupun kita dibilang melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Pada saat kita tahu orang yang memfitnah kita itu, dan kita tahu bahwa perkataannya tidak benar, apa reaksi kita? Marah? Jengkel, atau bersungut-sungutkah? Ya, pasti kita akan merasakan hati kita sakit. Kita merasa tidak bisa menerima bahwa kita dikatakan ini dan itu. Tetapi rasa iri dan cemburu yang membuat saudara Musa mengatai dan meragukan Musa sebagai nabi. Mari kita lihat contoh sikap hidup Musa terhadap perlakuan yang tidak mengenakan, tetapi Musa tetap menjadi lembut hatinya. Sanggupkah kita seperti Musa? Maukah kita dibentuk karakter kita oleh Tuhan? Mari kita mengucap syukur bahwa bukan kita yang iri atau cemburu pada orang lain, tapi justru orang lain yang iri pada kita. Jadi dengan begitu, kita merasakan Tuhan sayang pada kita. Melalui sikap orang terhadap kita, kita dibentuk. Kita diasah oleh Tuhan. Kita dibentuk menjadi karakter yang lebih baik. Sebagai penutup, ada perkataan bijak dari Paulo Coelho, seorang penulis Brasil, seorang penulis yang sangat terkenal. Dia mengatakan demikian. Jangan pernah membenci orang yang cemburu. Mereka cemburu karena mereka pikir kamu lebih baik dari mereka. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami, Engkau maha sempurna, Engkau maha baik, dan Engkau maha mengerti. Engkau mengerti hati kami ya Bapa. Terkadang kami keras, terkadang kami tidak menurut pada perintah-Mu. Terkadang kami mempunyai hati yang penuh dengan emosi atau ingin membalas ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Terkadang kami juga tidak mengikuti firman-Mu. Terkadang kami menjadi membenci orang yang memfitnah kami, orang yang cemburu pada kami ya Bapa. Ampunilah kami. Biarlah kami mempunyai hati yang lembut seperti Musa. Biarlah kami mau diubah karakter kami
oleh-Mu ya Bapa, oleh peristiwa-peristiwa yang kami hadapi. Kami yakin bahwa Engkau mempunyai kehendak yang baik dalam kehidupan kami. Engkau sayang kepada kami, Engkau ingin membentuk kami dengan lebih sempurna. Terima kasih ya Bapa, karena kasih sayang-Mu itu kami menjadi lebih baik. Hanya dalam nama Yesus kami memanjatkan doa syukur. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami memanjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua. Selamat memulai aktivitas hari ini. Tuhan beserta.